Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan materi budaya organisasi. Nah, kenapa materi budaya organisasi ini penting di dalam mata kuliah corporate governance, gitu ya. Jadi, kita tahu bahwa implementasi daripada corporate governance itu juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi yang ada di internal perusahaan, terutama apa? Terutama budaya organisasinya. Nah, budaya organisasi ini yang akan membantu atau mensupport dan di dalam implementasi corporate governance dalam rangka pencapaian peningkatan kinerja sebuah perusahaan. Jadi budaya organisasi juga nanti dikaitkan dengan yang namanya etika daripada individu yang ada di dalam perusahaan. Kalau sebelumnya kita mengenal tentang etika bisnis, itu adalah etika di perusahaannya. Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya harus beretika dan kita sudah mempelajari ya kemarin bahwa etika itu selain etika perusahaannya atau etika bisnisnya juga etika individu yang ada di dalam perusahaan. Nah, etika individu yang ada di dalam perusahaan itulah yang akan membentuk budaya organisasi daripada perusahaan. Nah, di sini budaya organisasi ini intinya itu harus disepakati oleh seluruh anggota organisasi dalam rangka untuk peningkatan kinerja daripada perusahaan. Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang budaya organisasi ini, kita perlu paham pengertian daripada budaya organisasi itu sendiri. Menurut Robin and Judge ya, bahwa yang dimaksud ini budaya organisasi itu mengacu pada sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Jadi kalau di awam biasanya bilang pencirinya gitu ya. Sistem makna bersama adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Jadi di sini bahwa setiap organisasi itu punya karakteristik kunci, jadi yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi yang lainnya. Nah, menurut Syagian bahwa budaya organisasi ini merupakan kesepakatan atau komitmen bersama tentang nilai-nilai bersama dalam kehidupan organisasi dan mengikat semua orang dalam organisasi yang bersangkutan ya. Jadi budaya organisasi nanti di slide selanjutnya akan dijelaskan bahwa di situ bahwa budaya organisasi itu bisa dari awal mulai organisasi itu berdiri. Jadi di sini adalah dari pendirinya. Dan budaya organisasi itu juga diciptakan secara bersama gitu ya. Tentunya ini seiring dengan perkembangan daripada organisasi. Nah, ini harus disepakati oleh semua anggota daripada organisasi. Jadi kesepakatan atau komitmen. Sumber utama budaya organisasi itu terdapat 6 sumber utama yang mempengaruhi budaya organisasi. Yaitu apa aja? Yang pertama adalah budaya masyarakat atau budaya nasional, di mana organisasi berada secara fisik, ya. Jadi di mana dia organisasi atau perusahaan itu berada, tentunya di sini budaya masyarakat di tempat perusahaan itu berdiri, gitu ya, itu akan mempengaruhi budaya organisasi perusahaan. Kemudian visi, gaya manajerial, dan kepribadian para pendiri organisasi atau pemimpin yang dominan. Jadi di sini bagaimana visi, gaya manajerial, dan kepribadian pada para pendiri organisasi atau pemimpin itu. Ini ya, yang dominan itu bisa mempengaruhi budaya organisasi karena pada prinsipnya budaya organisasi itu adalah branding pada budaya kerja. Kemudian yang ketiga adalah macam bisnis yang digeluti dan nature of business environment gitu ya. Jadi bisnis apa yang digelutinya gitu ya. Jadi bisnis yang dijalankan oleh perusahaan, kemudian bagaimana lingkungan bisnisnya gitu ya. Jadi harus memperhatikan lingkungan bisnisnya. Yang keempat adalah struktur organisasi. Misalnya struktur birokratis ini akan melahirkan pula budaya yang cenderung birokratis. Kalau strukturnya itu tidak birokratis, tentunya di sini akan lebih ini ya demokratis di sini ya di dalam pengembangan daripada budaya organisasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan ini. Kemudian yang kelima adalah terkait dengan pelanggan.
perilaku pelanggan ini akan mempengaruhi terhadap perilaku organisasi. Karena pelanggan itu kenapa kok bisa mempengaruhi gitu ya? Karena perusahaan dalam bekerja itu harus menyesuaikan gitu ya kebutuhan atau kemauan daripada pelanggan. Karena perusahaan itu bisa berjalan jangka panjang gitu ya, bisa eksis kalau memang mendapatkan kepercayaan dari pelanggan gitu ya. Jadi ketika merumuskan budaya organisasi, kita juga harus melihatnya dari kacamata pelanggan. Kemudian juga tradisi warisan organisasi yang tercermin dalam nilai-nilai perusahaan ya. Jadi di sini apa yang ditinggalkan oleh pendiri-pendirinya gitu ya. Jadi di sini warisan atau organisasi ya. Jadi budaya-budaya yang diciptakan sebelumnya itu yang masuk di dalam nilai-nilai perusahaan itu juga masuk di dalam bagaimana perusahaan itu merumuskan menciptakan sebuah komitmen gitu ya, komitmen bersama dalam budaya organisasi untuk menciptakan budaya kerja yang baik sesuai dengan keinginan ya semua stakeholder atau untuk pada endingnya untuk apa kepuasan daripada stakeholder daripada perusahaan. Nah, ini adalah contoh dari budaya organisasi ya. Jadi contoh yang pertama di sini adalah dari Bank Mandiri. Nah, di Bank Mandiri itu ada budaya yang dirumuskan menjadi TIP C atau TIPCE ya. Artinya apa di sini? Mereka membudayakan bahwa dalam bekerja di Mandiri setiap individu itu harus yang pertama trust, kemudian integrity, profesionalis, customer focus, sama excellent gitu. Nah, di sini apa? Setiap individu gitu harus yang pertama membangun keyakinan dan sangka baik di antara stakeholder dalam hubungan yang tulus dan terbuka berdasarkan kehandalan. Integrity, setiap saat berpikir, berkata, dan berperilaku terpuji, menjaga martabat serta menjunjung tinggi kode etik profesi. Profesionalis, berkomitmen untuk bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab. Customer focus ya, senantiasa menjadikan pelanggan sebagai mitra utama yang saling menguntungkan untuk tumbuh secara berkesinambungan. Excellent, mengembangkan dan melakukan perbaikan di segala bidang untuk mendapatkan nilai tambah optimal dan hasil yang terbaik secara terus-menerus. Nah, budaya tip C di sini gitu ya, ini harus terinternalisasi di setiap individu yang ada di Bank Mandiri. Intinya apa di sini? Bahwa dalam bekerja menjadi karyawan di Bank Mandiri, semua SDM harus memiliki budaya tip C ini terinternalisasi di dalam setiap individu di dalam melakukan tugas-tugas kesehariannya. Contoh lainnya adalah PLN. PLN bersih, ya. No suap, no korupsi, no gratifikasi, gitu ya. Ini adalah dari PLN. Nah, kemudian di kampus kita, gitu ya. Ini saya baru saja meluncurkan untuk budaya organisasi, ya. Kita sudah punya budaya organisasi ya sebelumnya ya. Jadi saya mencanangkan budaya organisasi yang tahun 2011 itu dengan 3 PTT ya, pantang tolak tugas, pantang tugas tak selesai, kemudian adalah yang ketiga adalah pantang tugas tak tepat waktu. Nah, budaya organisasi yang dulu itu masih relevan sampai hari ini gitu ya. Jadi kalau Anda ke kampus, Anda masuk ke ruangan direktorat ya, di ruang tunggu di situ ada tulisan 3 PTT itu. Nah, di situ itu adalah budaya organisasi yang pernah saya canangkan pada tahun 2011. Nah, pada tahun 2022 ini kami tim ya dari di tingkat universitas ya berusaha mencanangkan atau membuat
budaya organisasi lagi gitu ya, sebagai pengembangan dari budaya organisasi yang sebelumnya untuk meningkatkan kinerja universitas, yaitu dengan batik gitu ya. Jadi kita mengangkat filosofi daripada batik itu sendiri, nama kita. Nah, batik ini kita terjemahkan ke dalam insan batik, yaitu berdikari, amanah, tangguh, inovatif, kompeten. Mungkin Anda bertanya tuh, ini kok biasanya searah jarum jam, ini kok ke kiri gitu ya. Nah, di sini ada filosofisnya juga ya, bahwa kita di dalam mengembangkan lembaga ini harus memanfaatkan otak kiri dan otak kanan kita gitu ya. Jadi jangan hanya di otak kiri aja, otak kanan kita harus jalan. Nah, otak kanan kita jalan itu kalau biasanya terrefleksi atau bisa dilihat ketika kita bagaimana melihat ke kiri gitu ya. Jadi di sini sehingga kita membacanya dari atas ya, tidak searah jarum jam tapi berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, apa makna daripada masing-masing ini? Berdikari apa di sini maksudnya? Yaitu senantiasa mandiri dan berjiwa entrepreneur dalam memberikan kepuasan terhadap pemangku kepentingan. Jadi kemudiannya amanah, artinya adalah berperilaku transparan, akuntabel, tanggung jawab, independen, dan adil untuk peningkatan daya saing. Kemudian tangguh, itu senantiasa menjadi pribadi yang profesional dalam menjaga dan meningkatkan reputasi institusi. Kemudian inovatif, senantiasa berpikir dan bertindak kreatif serta inovatif untuk memberikan kepuasan kepada pemangku kepentingan secara berkelanjutan. Kemudian K-nya, kompeten, adalah senantiasa meningkatkan kompetensi diri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Jadi ini adalah corporate culture atau budaya organisasi yang kita berlakukan saat ini gitu, untuk meningkatkan kinerja daripada lembaga. Kemudian ada beberapa contoh lagi ya, misalkan ini ya, di Germas di sini ya, itu menciptakan tempat kerja idaman dengan 5S. Seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke ya. Artinya seiri singkirkan barang yang tidak terpakai. Seiton atur letak dan penyimpanan barang-barang. Seiso bersihkan semua barang dan area kerja gitu ya. Jadi kalau di perbankan juga seperti ini ya. Jadi kalau standar pulang kerja, meja harus bersih gitu ya. Kemudian seiketsu, semua praktek kerja ini harus berjalan dengan konsisten dan terstandar. Kemudian shitsuke itu memelihara dan meninjau hal-hal yang telah terstandar secara berkala. Jadi dilakukan apa? Audit di sini ya. Kemudian budaya kerja di PT Telkom gitu ya. Itu dengan asumsi dasar committed to you ya. Dengan nilai-nilai intinya adalah customer value, excellent service, competent people gitu ya. Jadi nilai-nilai customer, pelayanan yang excellent, kemudian adalah orang-orang yang kompeten. Nah, perilakunya harus straight the goal ya, simplify, involve everyone, quality is my job, reward the winners gitu ya. Jadi di sini semuanya diberikan untuk ini ya, peningkatan daripada kinerja organisasi. Kemudian ada budaya organisasi juga yang bisa diterapkan di dalam organisasi, misalkan berpijak pada Kaizen. Kaizen your life gitu ya. Jadi kita dalam bertindak itu harus dengan plan, do, check, action ya. Jadi kita selalu dengan perencanaan yang matang. Kemudian rencana itu kita jalankan dan kita tidak lupa dengan melakukan check, monitoring, kemudian X gitu ya.
Jadi di actionnya seperti apa gitu ya. Jadi nanti kalau dari cek itu ternyata masih ada kekurangan, harus disempurnakan lagi, di plan lagi, do check X lagi. Nah, begitu secara berulang. Nah, ini adalah contoh-contoh budaya organisasi yang bisa diterapkan di dalam perusahaan. Nah, berikutnya setelah kita mengetahui contoh-contoh budaya organisasi tadi, sebenarnya pentingnya budaya organisasi itu seperti apa? Nah, budaya ini dipelajari dan membantu manusia di dalam usaha mereka berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain di dalam masyarakat. Juga di dalam organisasi, jadi interaksi antar anggota organisasi. Ya. Kemudian ketika nilai dan kepercayaan dalam budaya ini berbeda, beberapa orang memiliki masalah penyesuaian. Jika hal ini tidak diantisipasi, maka akan menjadi penyebab kegagalan usaha dalam organisasi yang disebut dengan culture shock, gitu ya. Jadi makanya tadi bahwa budaya organisasi yang diciptakan itu harus merupakan komitmen bersama dengan tidak meninggalkan dari nilai-nilai inti atau culture yang diwariskan dari pendiri-pendiri organisasi. Nah, karakteristik daripada budaya organisasi itu menurut Robin dan Just ada 7 karakteristik utama yang secara keseluruhan ini merupakan hakikat dari budaya sebuah organisasi. Yaitu yang pertama, inovasi dan keberanian mengambil risiko. Jadi sejauh mana karyawan ini didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil risiko. Kemudian perhatian pada hal-hal yang rinci. Karena hal-hal yang besar itu berawal dari hal-hal yang kecil. Sejauh mana ini karyawan diharapkan menjalankan presisi, analisis, dan perhatian pada hal-hal yang kecil. Kemudian yang ketiga adalah orientasi pada hasil. Sejauh mana manajemen ini berfokus lebih pada hasil ketimbang pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Jadi prosesnya itu penting, tapi yang lebih penting adalah ketika semuanya berfokus pada hasilnya. Orientasinya pada orang. Sejauh mana keputusan-keputusan manajemen ini mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang yang ada di dalam organisasi. Kemudian orientasi pada tim. Jadi selain orientasi pada hasil, itu juga harus berorientasi pada orang, jadi SDM-nya. Kemudian juga harus berorientasi pada timnya, gitu ya. Karena di sini masing-masing orang pasti akan mencapai hasil itu bersama tim. Jadi kalau sudah di perusahaan, ini semua orang itu adalah dalam satu tim karena bidang yang satu pasti tidak bisa dipisahkan dari bidang yang lainnya. Sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja di organisasi pada tim ini ketimbang pada individu-individu. Jadi orientasinya itu adalah pada hasilnya, kemudian di timnya, dan pada individu-individu yang ada di timnya. Kemudian yang keenam adalah keagresifan. Jadi sejauh mana orang itu bersikap agresif dan kompetitif ketimbang santai gitu ya. Jadi kita harus memastikan bahwa setiap orang itu agresif dan kompetitif. Tidak santai. Dalam apa? Dalam mencapai hasil. Sehingga kalau semua orang berorientasi pada hasil gitu ya. Dan juga keputusan manajemen itu berorientasi pada orang-orang yang ada di dalam organisasi gitu ya. Dan orang-orang yang ada di organisasi kemudian juga orientasinya bekerja adalah sebuah tim, pasti di sini semua akan agresif untuk mencapai hasil yang dicanangkan. Nah, kemudian yang ketujuh adalah stabilitas.
Sejauh mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo dalam perbandingannya dengan pertumbuhan, gitu ya. Jadi, apakah akan terjadi perubahan ataukah enggak, gitu ya. Tentunya di sini yang menjadi analisis yang pertama itu adalah bagaimana dilakukan perubahan atau tidak, yaitu untuk pertumbuhan atau kinerja daripada perusahaan itu gitu ya, peningkatan kinerja dari perusahaan itu. Sehingga di sini kalau kita lihat secara keseluruhan ya, bahwa dengan budaya organisasi ini bahwa individu-individu itu adalah merupakan hal yang terpenting di dalam pembentukan budaya organisasi. Selain juga peran daripada siapa? Pihak pimpinan organisasi, pimpinan perusahaan ya di dalam menciptakan budaya organisasi yang bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, misalkan ini di Nokia ini ya, berani mengambil resiko. CEO Nokia ini ya, kita tidak dapat ini ya berbuat salah, tetapi gitu ya. Di sini somehow we lost ya. Contoh daripada produk Nokia ini sudah pasti bisa kita jadikan ini ya case ya. Dulu di awal-awal era digital gitu ya, Nokia itu kan merajai gitu ya. Tetapi seiring perkembangan zaman gitu ya, perkembangan teknologi yang kian pesat gitu ya, banyak pesaing-pesaing dari Nokia gitu ya, itu lebih agresif di situ ya untuk mengembangkan teknologinya gitu. Nah, kemudian mereka pada akhirnya bisa merebut pasar daripada Nokia itu sendiri. Nah, Nokia ini terlalu nyaman gitu ya sepertinya. Sehingga dia tidak sadar ancaman di luar gitu ya, ancaman terhadap bisnisnya ini. Nah, culture-nya di situ tidak berubah gitu ya. Jadi culture-nya di sini tidak dikembangkan, tidak disesuaikan gitu ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Nokia tergila sehingga pada hari ini kita tidak mendengar ya tentang ini ya Nokia yang dulunya sebegitu suksesnya ya. Sehingga itulah pentingnya budaya organisasi ya, sifat daripada agresif gitu ya. Kemudian terakhir tadi stabilitas, apakah perlu dengan yang stabil itu ya kita ketika kita kaitkan dengan apa? Perkembangan daripada bisnis yang ada. Jadi itulah kenapa kadang-kala banyak orang itu yang terjebak bahwa budaya organisasi itu adalah budaya yang diciptakan oleh pendiri, padahal enggak. Itu juga enggak salah. Diciptakan oleh pendiri, iya gitu ya. Itu adalah menjadi marwah daripada organisasi. Tapi corporate culture atau budaya organisasi ini harus dibentuk. Ya. Karena ini yang akan menjadi panduan kerja dari setiap SDM atau individu yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Nah, panduan bekerja inilah gitu ya yang akan membimbing gitu ya setiap personal yang ada di dalam organisasi, setiap individu untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari di dalam meningkatkan kinerja daripada perusahaan. Yang otomatis penyesuaian di sini menyesuaikan apa? Ya kondisi saat ini gitu ya. Dan bagaimana dengan yang di masa yang akan datang. Jadi sebenarnya kondisi organisasi, kondisi budaya organisasi, penyesuaian budaya organisasi itu juga tidak bisa dilepaskan dari apa? Manajemen risiko, risk management gitu ya. Ancaman terhadap apa? Keberlanjutan daripada perusahaan. Karena keberlanjutan perusahaan itu menjadi apa? Menjadi tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab semua individu yang ada di dalam perusahaan. Nah, apa pengaruhnya budaya? Nah, pengaruh atau fungsi budaya organisasi
kembali lagi menurut Robin dan Jess, ini mengatakan bahwa budaya ini memiliki sejumlah fungsi di dalam organisasi, yaitu yang pertama, budaya sebagai penentu batas-batas. Artinya, budaya menciptakan perbedaan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Ciri khas tadi. Budaya memuat rasa identitas anggota organisasi. Jadi, bagaimana budaya ini diinternalisasi sehingga setiap individu mencerminkan tadi, gitu ya. Misalkan kayak di Uniba nih, saya budayakan sekarang insan batik, gitu ya. Insan batik tadi yang sudah ini ya kita bahas tadi ya. Bagaimana setiap individu itu bisa menjadi insan batik tadi, gitu loh. Sehingga individu itu bisa berdikari, bisa amanah, gitu ya, bisa ini tangguh, kemudian inovatif sama kompeten dalam kesehariannya. Nah, kalau itu bisa dijalankan, gitu ya, pastinya organisasi bisa berjalan maju. Budaya memuat rasa identitas anggota organisasi. Budaya memfasilitasi lahirnya komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan individu. Jadi, nilai daripada budaya organisasi yang diciptakan atau energi kuat daripada budaya organisasi itu adalah sebuah komitmen. Ini yang pada akhirnya untuk mencapai apa? Untuk mencapai kinerja organisasi yang tinggi, gitu ya. Kesuksesan organisasi. Kemudian budaya meningkatkan stabilitas sistem sosial. Budaya adalah perekat sosial yang membantu menyatukan organisasi dengan cara menyediakan standar mengenai apa yang sebaiknya dikatakan dan dilakukan oleh karyawan. Sehingga apa? Budaya organisasi ini menjadi panduan bagi karyawan dalam berkontribusi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Nah, budaya ini sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali sebagai mekanisme sense making serta kendali yang menuntun dan membentuk sikap dan perilaku karyawan. Jadi sense making. Jadi budaya organisasi ini pada akhirnya membentuk ini ya, sikap dan perilaku karyawan. Bagaimana berkontribusi untuk meningkatkan kinerja daripada organisasi. Nah, kemudian budaya organisasi itu juga bisa menjadi sebuah beban. Nah, maksudnya budaya organisasi kok bisa menjadi sebuah beban bagaimana gitu ya. Menurut Robin and Jess, budaya ini berpotensi disfungsional terhadap keefektifan suatu organisasi. Karena apa? Karena adanya hambatan untuk perubahan. Budaya menjadi kendala manakala nilai-nilai yang dimiliki bersama tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dapat meningkatkan efektivitas daripada organisasi gitu ya. Jadi budaya itu kan ada yang bagus, ada yang tidak gitu ya. Sehingga bagaimana ini menyikapinya gitu ya. Sehingga kalau untuk menyikapinya ini maka budaya organisasi yang bagus itulah yang harus dibudayakan di dalam perusahaan. Kemudian hambatan bagi keberagaman. Jadi budaya ini membatasi rentang nilai dan gaya yang dapat diterima, di mana perbedaan-perbedaan dengan mayoritas anggota ini akan menciptakan paradoks gitu ya. Jadi memang yang ada di organisasi itu kan punya ini sendiri-sendiri gitu ya. Jadi di sini keberagaman itulah kadang-kala juga menjadi sebuah hambatan. Kemudian hambatan bagi akuisisi dan merger. Keputusan akuisisi dan merger tidak hanya mempertimbangkan keputusan finansial saja, tetapi juga kesesuaian budaya menjadi fokus utama. Nah, untuk menghilangkan budaya yang sebagai beban ini, maka peran daripada pimpinan perusahaan atau pimpinan organisasi itu sangat-sangat diperlukan. Bagaimana agar budaya yang diciptakan itu tidak menjadi beban bagi seluruh anggota organisasi. Kemudian proses penciptaan budaya organisasi
Itu ada 3 cara ya proses penciptaannya ya. Yang pertama adalah pendiri hanya merekrut dan mempertahankan karyawan yang sepikiran dan seperasaan dengan mereka. Jadi kalau tidak sepakat dengan budaya organisasinya, ya silahkan keluar gitu. Kemudian yang kedua, mereka melakukan indoktrinasi dan sosialisasi cara pikir dan perilaku mereka kepada karyawan. Nah, cara yang kedua ini tentunya apa? Pimpinannya harus kuat gitu ya. Jadi kalau istilah seringkali ya di Jawa itu dikenal yang namanya jarkoni gitu ya. Iso ujar ora iso nglakoni gitu ya. Karena intinya budaya organisasi itu kan budaya kerja gitu ya. Bagaimana keseharian kita harus bekerja ya. Sehingga apa? Pimpinan harus memberi contoh, jangan hanya asal ngomong aja gitu ya. Nah, itu adalah cara yang kedua. Dia mendoktrin, mensosialisasi, tapi dia sendiri juga harus melakukan gitu. Kemudian yang ketiga, perilaku pendiri sendiri bertindak sebagai model peran yang mendorong karyawan untuk mengidentifikasi diri dan dengan demikian menginternalisasi keyakinan, nilai, dan asumsi pendiri tersebut. Hampir mirip dengan yang nomor 2 ya. Tapi kalau yang nomor 3 ini berpijak pada pendirinya gitu ya. Jadi pendirinya bisa menjadi role modelnya. Kemudian yang kedua itu pimpinan bisa jadi role modelnya. Atau mungkin pilih yang pertama. Kalau nggak mau dengan budaya yang ada di sini gitu ya, ya sudah silahkan keluar gitu ya. Jadi ini bagaimana proses menginternalisasi budaya organisasi di dalam setiap individu-individu yang ada di dalam organisasi. Nah, upaya penciptaan budaya etis gitu yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen untuk menciptakan budaya yang lebih etis. Yang pertama adalah jadilah model peran yang visibel. Perilaku manajemen puncak dijadikan acuan standar bagi karyawan, seperti saya sampaikan tadi ya. Yang nomor 2 tadi, bahwa perilaku manajemen puncak ini menjadi acuan standar. Kemudian komunikasikan harapan-harapan yang etis. Kode etis harus menyatakan nilai-nilai utama organisasi dan berbagai aturan etis yang diharapkan untuk dipatuhi oleh semua karyawan. Jadi bagaimana lembaga atau perusahaan itu mau dibawa harapan-harapan yang etis gitu ya, itu bisa diinternalisasi menjadi harapan bersama. Kemudian berikan pelatihan etis, bisa melalui seminar, lokakarya, atau yang lainnya ya secara berkala. Memberikan penghargaan atas tindakan etis dan beri hukuman atas tindakan yang tidak etis. Gitu ya. Jadi di sini membudayakan atau menginternalisasi corporate culture-nya. Misalkan dengan ini acara capacity building gitu ya. Nah, di situ kita membudayakan budaya organisasi kita. Nah, berikan mekanisme perlindungan sehingga karyawan dapat melaporkan perilaku tidak etis tanpa rasa takut. Jadi semuanya itu akan berorientasi pada perilaku etis dan akan saling mengawasi. Tapi saling mengawasi dalam artian di sini tidak saling mencurigai ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah mereka semua, setiap individu itu sadar bahwa tindakannya itu akan berimpak pada organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Sehingga kalau saya boleh katakan, bukan ini ya, mengawasi, tapi di sini yang lebih pas mungkin adalah saling mengingatkan di antara anggota organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi dengan membudayakan corporate culture dengan menciptakan budaya etis dalam bekerja. Kemudian juga tanpa pelanggan, maka organisasi atau perusahaan itu nonsen, bisa sustain kan gitu. Nah, Robin dan Josh menemukan beberapa variabel dalam budaya-budaya yang tanggap
pelanggan. Yang pertama adalah jenis karyawan itu sendiri. Organisasi yang berhasil telah merekrut karyawan yang ramah dan bersahabat. Jadi bagaimana semua karyawan itu bisa ramah dan bersahabat? Tentunya di sini untuk kepuasan pelanggan, gitu ya. Jadi Anda kalau nanti sudah kerja di perusahaan itu ya, atau di sini sudah di perusahaan ya, tentunya budaya ramah dan bersahabat itu harus benar-benar terinternalisasi dalam keseharian Anda bekerja. Karena ketika kita berhadapan dengan pelanggan, kita ini adalah pelayan gitu ya. Kemudian tingkat formalisasi yang rendah. Ya. Jangan terlalu formal. Aturan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku ini tidak kaku. Jadi ketika kita berinteraksi dengan pelanggan, kita harus ini scanning secara cepat gitu ya. Bagaimana nih karakter pelanggan kita nih gitu ya. Modelnya formal, formal sekali, santai gitu ya. Sehingga tanpa meninggalkan aturan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku, kita bisa melayani pelanggan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang ketiga adalah penguatan tingkat formalisasi yang rendah melalui pemberdayaan karyawan untuk memutuskan apa yang perlu dilakukan untuk memuaskan pelanggan. Kemudian keterampilan mendengarkan yang baik, kejelasan peran. Jadi harus apa? Menjadi pendengar yang baik dan jelas perannya gitu ya. Jadi apa? Jangan sok tahu gitu. Maksudnya sok tahu gimana? Kalau dari pelanggan kita dan kita tidak memahami apa yang dimaui oleh pelanggan atau mungkin itu bukan kapasitas kita, tapi itu kapasitas rekan kita, ya. Bagaimana dengan baik kita mendengarkan pelanggan gitu ya. Kemudian bagaimana dengan baik kita berkomunikasi dengan pelanggan gitu ya. Kemudian kita bisa melempar kepada rekan kita gitu ya. Nah, tentunya di sini yang paling penting apa? Yaitu teknik komunikasi, public speaking gitu ya. Jadi public speaking gitu ya, itu adalah hal yang paling menentukan kesuksesan seseorang gitu ya. Jadi kalau saya mengamati ya, kesuksesan seseorang itu tidak diukur dari IPK yang tinggi di dalam ini ya, kuliahnya gitu ya. Tapi public speaking gitu ya, itu akan menentukan kesuksesan seseorang. Saya rasa itu juga kalau ini ada yang sudah bekerja di tempat kerja Anda pasti coba diamati di situ ya. Public speaking mempunyai kekuatan yang tertinggi ya. Kemampuan mendengar gitu ya, ini harus diterapkan di dalam organisasi ya, di dalam Anda bekerja sehari-hari. Sehingga kalau semuanya bisa seperti ini, pada akhirnya apa? Corporate culture itu akan terinternalisasi di dalam setiap individu dan masing-masing individu akan menganggap saling terikat, saling membutuhkan sehingga tercapailah kesuksesan daripada organisasi atau perusahaan. Nah, tindakan manajerial gitu ya. Ada beberapa tindakan manajer yang dapat diambil jika ingin membuat budayanya ini lebih tanggap pelanggan. Yang pertama, melakukan seleksi. Jadi, hal pertama tentunya adalah saat kita menerima karyawan baru. Kita kalau di bagian HRD itu ya, harus secepat mungkin gitu ya, melalui scanning, kita bisa memprediksikan calon karyawan ini kira-kira punya budaya melayani tidak itu. Tanggap pelanggan itu kan melayani gitu ya. Kemudian pelatihan dan sosialisasi ini juga bisa ditempuh. Jadi mungkin ini pelatihan dan sosialisasi ini bisa untuk karyawan yang lama dan juga untuk karyawan yang baru. Tapi kalau saya sarankan kalau karyawan baru, hal yang pertama gitu ya,
tentang dia ini kemampuan mendengar, kemampuan melayani harus kita pastikan bahwa dia mempunyai sifat itu, gitu ya. Jadi kalau saat seleksi aja sudah tidak mempunyai sifat itu ya, kalau saya tidak recommended gitu ya. Sehingga kalau Anda sudah bekerja bahwa di pihak manajerial gitu ya, bagaimana menilai Anda di dalam bekerja gitu ya, itu juga terkait dengan ini ya, keramahan Anda, sikap melayani Anda gitu ya. Apakah Anda mampu melayani atau enggak. Ini saya sampaikan karena ini ya, dengan posisi saya ya yang seringkali berada di level manajerial gitu ya, di level manajemen, saya kalau melihat atau nih ya, memberikan briefing kepada SDM saya gitu ya, saya akan selalu mengutamakan bahwa kita ini adalah pelayan gitu ya. Jadi kalau tidak mau pelayan ya silahkan pergi atau Anda bisa berlatih menjadi pelayan gitu ya. Ketika kita bekerja terutama di industri jasa. Kemudian desain struktur. Manajemen membebaskan karyawan untuk menyesuaikan perilaku mereka dengan kebutuhan dan permintaan pelanggan yang senantiasa berubah. Nah, sehingga apa? Kemampuan untuk menyesuaikan diri dari semua karyawan ya, itu harus ini selalu digaungkan oleh manajer. Karena apa? Karena pelanggan itu pasti seleranya akan berubah-ubah. Selain juga pelanggan yang satu dengan yang lainnya itu akan ini pasti memiliki ini yang berbeda gitu ya. Sifat yang berbeda, kemauan yang berbeda. Sehingga di sini apa? Teknik komunikasinya pun akan berbeda. Sehingga kemampuan mendengar itu menjadi hal terpenting yang harus dimiliki oleh seluruh SDM. Kemudian berikutnya adalah pemberdayaan. Memberi kebebasan untuk mengambil keputusan terkait dengan kegiatan sehari-hari yang memungkinkan karyawan ini membuat keputusan seketika untuk memuaskan pelanggan. Kemudian kepemimpinan, pemimpin melalui ucapan dan tindakannya memperlihatkan komitmennya terhadap kepuasan pelanggan. Jadi beratnya menjadi pemimpin di sini nih. Jadi memang kepuasan pelanggan itu menjadi ujung tombak ya di sini bagi perkembangan atau sustainability daripada perusahaan gitu ya. Role modelnya adalah kepemimpinan. Evaluasi kinerja. Kinerja berbasis perilaku yang diukur dari upaya, komitmen, kerja tim, keramahan, dan kemampuan memecahkan masalah pelanggan ketimbang berdasarkan hasil terukur yang dicapai. Kemudian sistem imbalan, yaitu manajemen perlu memberikan imbalan yang layak, juga memberikan penghargaan, kenaikan gaji, promosi berdasarkan layanan pelanggan yang luar biasa. Jadi kalau layanan pelanggannya itu bagus, pasti di sini kinerja organisasi bagus kan gitu. Nah, tentunya di sini saatnya lah memberikan reward kepada karyawan. Reward untuk masing-masing perlu. Tetapi reward untuk secara keseluruhan itu kalau menurut saya itu sangat penting karena antar bagian itu saling mendukung di dalam ini ya, mencapai kesuksesan daripada organisasi. Nah, bagaimana budaya organisasi ini terbangun? Budaya organisasi ini terbangun ya, mulai dari filsafat pendiri organisasi, kemudian kriteria seleksi ya, ini manajemen puncak melakukan sosialisasi, kemudian budaya organisasi itu bisa disosialisasikan dengan cerita, ritual, simbol, material, bahasa yang tadi saya sampaikan ya. Jadi contoh-contoh budaya organisasi punyanya Bank Mandiri, punyanya Uniba, punyanya PLN itu adalah dia dengan menggunakan simbol-simbol gitu ya. Dan juga bahasa di sini ya. Nah, kemudian di sini bahwa
filsafat pendiri organisasi tidak harus rumusannya itu ini ya, rumusan yang dirumuskan oleh filsafat pendiri. Jadi yang saya katakan filsafat pendiri itu adalah marwah organisasi, tapi di sini kita harus membuat budaya kerjanya gitu ya. Budaya kerja untuk mencapai dari tujuan pendiri organisasi ini apa gitu ya. Jadi itu adalah budaya kerjanya. Keterangannya. Kemudian dampak budaya organisasi terhadap kinerja dan kepuasan gitu ya. Jadi faktor-faktor objektif, inovasi dan pengambilan risiko, perhatian pada detail, tadi orientasi pada hasil, orang dan juga tim, keagresifan, kemudian juga kemantapan ini dipersepsikan sebagai budaya organisasi. Nah, peran daripada pimpinan organisasi atau pimpinan perusahaan gitu adalah terkait dengan kekuatan budaya ini. Jadi masing-masing itu ada yang kekuatannya tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang. Nah, bagaimana peran dari pimpinan itu bisa kekuatannya itu bisa tinggi gitu ya. Jadi terinternalisasi di dalam setiap individu sehingga bisa meningkatkan kinerja sama kepuasan gitu ya, meningkatkan kepuasan siapa? Pelanggan, sehingga meningkatkan kinerja daripada organisasi. Nah, yang tidak bisa dilepaskan lagi dari budaya organisasi adalah etika organisasi. Pada pengertian yang paling dasar, etika ini adalah sistem nilai pribadi yang digunakan memutuskan apa yang benar atau apa yang paling tepat dalam suatu situasi tertentu, memutuskan apa yang konsisten dengan sistem nilai yang ada dalam organisasi dan diri pribadi. Hakikat daripada etika ini adalah merupakan konsep tata nilai dan pengukuran terhadap sikap, perilaku, atau ucapan yang dianggap baik, lazim, dan patut untuk dilakukan. Kemudian juga refleksi mengenai nilai-nilai dan norma moral yang dipedomani seseorang atau kelompok dalam mengatur pola sikap, perilaku, ataupun ucapannya. Jadi ini yang tercermin di dalam etika organisasi yang di chapter sebelumnya pernah selintas kita bahas tentang etika organisasi atau etika bisnis ya. Dan juga ada beberapa contoh terkait dengan etika, apakah perusahaan itu sudah menjalankan atau mempunyai pedoman etika ataukah belum gitu ya. Intinya etika organisasi itu juga terkait dengan etika individu gitu ya, dan ini akan mendukung ketercapaian daripada kinerja organisasi secara keseluruhan. Nah, norma etika secara umum ya, yaitu meliputi jujur, adil, tepati janji, taat aturan, tanggung jawab, responsif, hati-hati, sopan santun ya. Jadi ini adalah norma etika yang harus dibawa. Kemudian, bagaimana mengembangkan etika di tempat kerja? Mengembangkan etika di tempat kerja ini adalah ya dengan cara yang pertama menerapkan tingkah laku yang etis. Pemimpin atau manajer ini sebagai model peran. Jadi harus dimulai dari pemimpinnya. Kemudian juga penyaringan karyawan dalam seleksi awal, seperti yang tadi saya sampaikan. Kita harus hati-hati menerima karyawan. Dikembangkanlah kode etik. Jadi setiap perusahaan punya kode etik. Kemudian menyediakan pelatihan etika. Memberikan dukungan terhadap perilaku etis, kemudian menerapkan etika ini dalam praktek sehari-hari. Jadi ini adalah pengembangan etika di tempat kerja. Kemudian etika kerja individu di dalam organisasi. Ethics ya, ini mengatur hubungan individu dalam organisasi dalam bersikap, berperilaku,
berinteraksi dan melakukan proses kerja dengan pihak-pihak di dalam dan di luar perusahaan dalam membangun budaya kerja dan budaya perusahaan. Yang pada intinya adalah untuk meningkatkan kinerja daripada perusahaan. Lingkup etika kerja itu adalah meliputi sikap individu di dalam perusahaan. Kemudian bagaimana sikap individu dalam perusahaan dengan wewenang dan jabatannya. Kemudian hubungan individu dalam perusahaan dengan atasan dan bawahannya. Kemudian hubungan antar sesama individu dalam perusahaan. Juga hubungan individu dalam perusahaan dengan individu stakeholder lainnya. Hal-hal yang dilarang oleh perusahaan bagi setiap individu dalam perusahaan. Jadi semua lingkup etika kerja ini harus tercantum di dalam apa? Kode etiknya ya, kode of conduct gitu ya, kode of conduct di dalam ini ya yang dirumuskan oleh perusahaan. Kemudian interaksi individu dalam organisasi, menghargai setiap individu di dalam perusahaan, menunjukkan sikap sopan santun serta membangun penghargaan pribadi, kemudian membangun komitmen dan menunjukkan perlakuan yang sama kepada semua individu dalam perusahaan, tanpa melihat ras, warna kulit, agama, asal-usul, hambatan fisik atau mental, gender, serta usia. Kemudian juga meyakinkan para individu dalam perusahaan untuk menyampaikan opininya tentang kebijakan dan praktek-praktek perusahaan dengan berkomunikasi secara terbuka. Menyediakan dan memelihara lingkungan dan tempat kerja yang kondusif, sehat, dan teratur. Kemudian membuat para individu dalam perusahaan ini mendapatkan informasi tentang kebijakan, rencana, dan kemajuan perusahaan lewat komunikasinya yang teratur, memberi peluang yang rasional kepada individu dalam perusahaan, konsisten dengan misi dan visi perusahaan untuk mengikuti pelatihan agar menjadi individu yang kompeten pada pekerjaannya, kemudian mengusahakan promosi yang konsisten dengan kebutuhan perusahaan setiap saat, sehingga tersedia SDM dengan kualifikasi kompetensi sesuai dengan kebutuhan, memberikan kompensasi dan manfaat yang jelas dan menarik serta memberi imbalan dan mempertahankan individu yang berkualitas, tidak boleh memaksa, mempengaruhi dan atau melarang keterlibatan individu memberikan kontribusi dalam proses politik selama dilakukan secara wajar serta tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan yang berlaku. Jadi 9 hal di sini berkaitan bagaimana perusahaan ini mengimplementasikan etika di dalam perusahaan. Nah, kemudian prinsip-prinsip daripada etika yaitu yang pertama itu adalah prinsip keindahan. Prinsip ini mendasari segala sesuatu yang mencakup penikmatan rasa senang terhadap keindahan. Berdasarkan pada prinsip ini, manusia memperhatikan nilai-nilai keindahan dan ingin menampakkan sesuatu yang indah di dalam perilakunya. Gitu ya. Jadi dimaksud keindahan di sini bukan dalam tampilannya aja ya, tapi indah dalam berperilaku. Misalnya dalam berpakaian, penataan ruang, dan sebagainya sehingga membuatnya lebih bersemangat untuk bekerja. Jadi semuanya itu baik di lingkungan kita dan juga diri kita gitu ya sebagai SDM itu harus memperhatikan prinsip keindahan. Kalau saya seringkali membudayakan ya dengan prinsip keindahan ini bahwa meja kerja harus selalu bersih. Dan kalau kita lihat di perbankan pun juga seperti itu gitu ya. Jadi ketika ada tamu, ada customer itu merasa nyaman di situ, indah gitu ya, jadi tidak berserakan seperti itu. Kemudian prinsip kedua adalah prinsip persamaan. Setiap manusia pada hakikatnya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, sehingga muncul tuntutan terhadap persamaan hak antara laki-laki dan perempuan,
persamaan ras, serta persamaan dalam berbagai bidang lainnya. Prinsip ini melandasi perilaku yang tidak diskriminatif atas dasar apapun, jadi tidak ada diskriminatif. Kemudian berikutnya adalah prinsip kebaikan. Prinsip ini mendasari perilaku individu untuk selalu berupaya berbuat kebaikan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip ini biasanya berkenaan dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti hormat menghormati, kasih sayang, membantu orang lain, dan sebagainya. Manusia pada hakikatnya selalu ingin berbuat baik. Karena dengan berbuat baik, dia akan dapat diterima oleh lingkungannya. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesungguhnya bertujuan untuk menciptakan kebaikan bagi masyarakat. Ini kalau di pemerintahan ya. Jadi kalau di perusahaan kita juga prinsip kebaikan ini harus kita jalankan gitu ya, agar kita diterima oleh lingkungan, dalam hal ini lingkungan di tempat kita bekerja ya. Jadi intinya adalah saling menghormati ya, prasangka baik kepada semua orang gitu ya. Di sini saling mengingatkan gitu ya, di dalam kebaikan yang intinya tujuannya adalah untuk peningkatan kinerja. Kemudian berikutnya adalah prinsip keadilan. Pengertian keadilan ini adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya mereka peroleh. Oleh karena itu, prinsip ini mendasari seseorang untuk bertindak adil dan proporsional serta tidak mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain. Jadi, ketika bersikap di dalam perusahaan itu harus adil, gitu ya. Jadi, adil dalam artian di sini bisa menempatkan diri di dalam posisinya. Dan juga bagaimana bisa memberikan keadilan kepada semua orang dan menghormati hak-hak orang lain. Berikutnya adalah prinsip kebebasan. Kebebasan dapat diartikan sebagai keleluasaan individu untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan pilihannya sendiri. Di dalam prinsip kehidupan dan hak asasi manusia, bahwa setiap manusia ini memiliki hak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri, sepanjang tidak merugikan atau mengganggu hak-hak orang lain. Oleh karena itu, setiap kebebasan ini harus diikuti dengan tanggung jawab, sehingga manusia tidak melakukan tindakan yang semena-mena kepada orang lain, gitu ya. Jadi di sini kebebasan ada, gitu ya. Tetapi kebebasan yang dilakukan ini sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya yang dibatasi oleh apa? Norma-norma organisasi, etika-etika di dalam organisasi ya perusahaan, yang semuanya berending pada peningkatan kinerja perusahaan. Nah, itulah materi untuk tatap muka hari ini ya, yaitu terkait dengan budaya organisasi dan bagaimana kaitannya dengan etika organisasi yang tentunya menjadi etika individu dan bagaimana internalisasi budaya organisasi yang dilandasi dengan etika individu dan etika organisasi untuk mendukung implementasi daripada corporate governance. Implementasi daripada corporate governance tidak akan sukses manakala budaya organisasi juga etika organisasi setelah etika individu yang ada di dalam perusahaan itu tidak mensupport atau tidak bagus, sehingga di sini implementasi daripada corporate governance tentunya tidak sesuai dengan harapan, gitu ya. Oke, nanti di topik bahasan berikutnya akan kita bahas lebih jauh tentang bagaimana agar implementasi corporate governance itu benar-benar berjalan di dalam peningkatan kinerja perusahaan.